Nah, saya ingin masuk ke ketahanan sosial dan psikologis ya. Kalau yang terlihat nyata memang biasanya adalah ketahanan ekonomi, tapi sebetulnya ketahanan ekonomi pun dipengaruhi oleh ketahanan sosial dan psikologis dari setiap keluarga. Jadi bagaimana supaya keluarga bisa mengelola ya sumber daya keluarga, mengelola emosi ya, kemudian mengelola stres ya agar tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Jadi menguatkan ketahanan sosial dan psikologis ini bisa dilakukan oleh banyak pihak melalui media sosial, yang bisa akses media sosial, bisa juga melalui jaringan sosial organisasi kemasyarakatan dan organisasi agama yang mungkin masih bisa mengatur ya penyampaian pesan-pesan, apakah lewat secara tradisional maupun mungkin ada mekanisme di perkumpulan ataupun kelompok untuk menyampaikan pesan-pesan penguatan ketahanan sosial dan psikologis. Yang pertama, keluarga perlu menyegarkan atau merefresh ya, memperbaharui reorientasi nilai, tujuan, makna, dan ikatan keluarga. Jadi pandemi ini memang memberikan masalah ya, keterbatasan, pembatasan bagi kita, tapi sebetulnya juga bisa diambil sisi positifnya sebagai wahana yang baik juga untuk membangun ketahanan keluarga. Jadi bagaimana keluarga untuk tetap punya ketangguhan, menjadi lebih berdaya gitu ya. Nah, ini kuncinya adalah dalam ketahanan sosial dan psikologis. Ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, tangan anggota keluarga, terutama dari suami istri. Menyegarkan, memperbaharui, mereorientasi nilai, tujuan, makna, dan ikatan keluarga. Dengan kejadian COVID di mana orang bisa tiba-tiba meninggal padahal sebetulnya segar bugar ya, keluarga kehilangan anggota keluarga tanpa bisa mengantarkan, tanpa bisa menguburkan dan sebagainya. Ini menjadi momen bagi keluarga untuk memperbaharui ini. Jadi orientasi nilai, tujuan dikuatkan, makna dan ikatan keluarga itu ditingkatkan. Nah, yang kedua, ya tadi sebagai tujuan hidup ya, kalau sebagai muslim diingatkan kembali bahwa semuanya sholat, ibadah, hidup, matiku hanya untuk Allah. Dan ini bisa disosialisasikan di anggota keluarga ya, sehingga kemudian nilai-nilai ini menjadi kokoh di dalam kehidupan keluarga. Dan di dalam kehidupan berkeluarga juga demikian, diingatkan tentang makna keluarga, makna ikatan pernikahan ya. Bagi muslim, berkeluarga itu adalah ibadah terlama, di mana pernikahan sebagai pintu gerbangnya dan kesiapan menikah sebagai bekalnya. Karena ketika orang menikah usia 25 tahun, ketika diberikan umur 70 tahun, maka dia akan beribadah selama 45 tahun di dalam keluarga, sehingga harus dibangun, harus dikuatkan ya, di refresh, sehingga kemudian selalu untuk tingkatkan ibadahnya. Nah, yang kedua, ini meningkatkan fungsi agama dan membangun pribadi yang religius ya, ketaatan dan kepatuhan menjalani ajaran agama. Jadi keluarga-keluarga, individu-individu yang bisa bertahan dalam kondisi pandemi, dalam kondisi wabah adalah yang meyakini bahwa ini adalah sebagai takdir, ini sebagai musibah tapi sekaligus ujian gitu ya. Nah, jadi ini adalah wahana bagi keluarga untuk meningkatkan pribadi-pribadi yang religius, makin mendekat kepada Allah gitu ya, kemudian meminta pertolongan, sehingga ini adalah suatu modal yang sangat kuat untuk keluarga memiliki resiliensi yang tinggi. Resiliensi itu adalah kemampuan keluarga untuk bangkit ketika sudah mengalami krisis keterpurukan. Jadi kelentingan ya, jadi kalau udah terpuruk kemudian mampu bangkit. Nah, salah satunya faktor kelentingan itu adalah, atau resiliensi itu adalah agama ya, belief system kepercayaan, nilai religiusitas dari seseorang dan keluarga. Yang berikutnya adalah meningkatkan komunikasi dan interaksi dalam keluarga ya, mendorong ekspresi saling peduli. Jadi tidak bisa lagi sekarang diam-diaman walaupun sayang tapi dipendam, kan ternyata bisa kapan saja kita ini meninggalkan keluarga atau ditinggalkan anggota keluarga gitu ya. Nah, jadi ekspresi saling peduli, melakukan komunikasi yang mendalam, bukan hanya sapaan lagi ngapain,
Tapi bagaimana perasaan, bagaimana pendapat, kesukaan, ketidaksukaan, kenyamanan dan sebagainya ya, ide dan sebagainya itu yang harus dikejar. Jadi masa pandemi itu adalah masa yang sangat berharga untuk keluarga, menutupi bolong-bolong perkembangan keluarga yang mungkin selama ini tidak terlalu diperhatikan karena semua sibuk gitu ya. Dan juga mungkin melindungi keluarga agar tidak terpapar COVID, saling melindungi, saling menjaga siapa yang paling lemah dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang keempat, tips untuk ketahanan sosial dan ketahanan psikologis, mengatur ulang pengelolaan sumber daya keluarga, waktu, finansial, ya, pengetahuan yang dimiliki, keterampilan, mungkin selama ini main beli, main apa gitu ya, sekarang mungkin waktunya mengelola sendiri, tidak boleh buang-buang makanan, menunda pembelian-pembelian sehingga bisa sedekah lebih banyak, bisa memberi lebih banyak, itu dialihkan untuk hal-hal yang jauh lebih penting gitu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh keluarga. Jadi mengatur ulang pengelolaan sumber daya, energi, perhatian, ya, waktu untuk hal-hal yang penting ya. Dan disesuaikan dengan fokus tujuan keluarga. Jadi fokus tujuan keluarga pada masa pandemi adalah yang pertama adalah selamat dari COVID ini. Selamat, kemudian kita bisa berkontribusi membantu orang lain, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, memperbaharui keputusan keluarga jika diperlukan. Kalau diperlukan ya keputusan-keputusan sebelumnya sudah diambil bisa diubah gitu ya. Kemudian memilih sumber informasi terpercaya tentang COVID sehingga kemudian sebagai dasar perubahan keputusan apakah mau ngambil A atau B atau C, mana informasi dari sekian banyak informasi yang bisa kita percayai sehingga tidak boleh juga termakan hoax ya. Dan keputusan keluarga ini menjadi sangat penting terutama dalam hal alokasi sumber daya, alokasi finansial yang terbatas, alokasi waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya ya. Dan ini adalah ruang untuk pendidikan keluarga ya. Jadi bagaimana keluarga ayah ibu mengajarkan tentang keterampilan hidup kepada anak-anaknya dan ini dikomunikasikan, didiskusikan, ya komitmen kemudian diikuti, ya ditagih, dituntut accountability-nya dan sebagainya. Nah, keenam, ya ini tadi saya sudah sampaikan, internalisasi nilai dan keterampilan hidup dalam sistem keluarga, khususnya kepada anak dan generasi muda. Jadi hal-hal yang mungkin selama ini tidak terlalu dipandang penting ya, hal-hal sederhana tapi sangat menentukan kematangan seorang anak, ya anak remaja, anak yang mungkin sudah dewasa, yang mau menikah dan sebagainya itu diinternalisasikan lagi, dilembagakan ya, nilai-nilai penting dan keterampilan hidup di dalam keluarga. Jadi ini waktunya ketika keluarga berkumpul, memiliki waktu yang cukup banyak, jadi dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, bergegas untuk menutup perkembangan-perkembangan yang selama ini tidak terperhatikan ya. Nah, kemudian yang ketujuh, memelihara dan atau meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh dan tetap produktif di masa work from home ya dan isolasi mandiri ini. Jadi ini juga keterampilan tidak gampang ternyata. Bagaimana supaya di tengah ketakutan sakit ya, tapi juga kita harus tetap juga bekerja, tetap produktif, tapi harus mengatur sedemikian rupa ya dengan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Jadi mungkin dulu tidak suka dengan sayuran, tidak suka dengan makanan-makanan bergizi, sekarang menjadi harus suka gitu ya karena ingin sehat, karena takut terkena COVID dan sebagainya. Nah, ini juga kebiasaan-kebiasaan yang baik sebetulnya yang harus terus dibiasakan di dalam keluarga. Nah, yang kedelapan, ini memprediksi dan mengenali tekanan-tekanan dan masalah yang muncul dan mengelolanya serta menanggulanginya secara bijaksana dan efektif. Jadi ketahanan keluarga itu dicirikan oleh kemampuan keluarga dalam memprediksi, mengantisipasi, ya, mengenali, mencegah. Ya, kalau bisa dicegah. Kalau ada yang tidak bisa dicegah, maka dikelola, ditanggulangi secara bijaksana dan efektif. Nah, tekanan-tekanan itu biasanya muncul dari perubahan-perubahan kehidupan. Jadi, hal-hal yang menekan itu tidak selalu hal yang negatif, bahkan bisa juga hal yang positif. Tapi kemudian karena perubahan-perubahan itu mendatangkan tekanan-tekanan.
Ya, jadi kalau di dalam teori umumnya tentang stres, ya, manajemen stres keluarga, jadi stresor keluarga itu tidak harus selalu dari yang negatif, tapi bisa juga dari yang positif. Tapi karena tidak bisa dikelola, dia bisa menjadi tekanan-tekanan yang akhirnya jadi negatif.